Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penampilan bisnis profesional. Nah, karena komunikasi bisnis itu tidak hanya melulu soal bagaimana cara komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan saja, namun aspek lainnya seperti penampilan juga menunjukkan kredibilitas dan kepribadian komunikator tersebut. Hal ini dikarenakan penampilan seseorang dapat menentukan first impression yang didapatkannya. Nah, topik pembahasan kita pada kali ini yaitu ada mengenai penampilan diri atau grooming, kemudian mengenai pakaian kerja profesional, kemudian fashion sebagai penunjang penampilan kerja profesional, dan pengaruh penampilan terhadap proses kerja. Sebelum kita masuk ke penampilan diri atau grooming, saya mau menampilkan fakta dulu nih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian, ada 3 elemen utama sebagai dasar dalam public speaking, yaitu ada visual sebesar 55%, ada vokal sebesar 7%, dan verbal sebesar 38%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa elemen visual termasuk di dalamnya bagaimana penampilan seseorang merupakan elemen penentu dalam melakukan komunikasi bisnis. Penampilan yang sopan, rapi, dan profesional merupakan syarat utama kita sebagai salah satu representatif organisasi bisnis. Baik, selanjutnya mengenai penampilan diri atau grooming. Nah, grooming ini merupakan cerminan profesionalisme, spirit, serta layanan yang cermat, cekatan, konsisten, bersih, dan sehat. Penampilan diri yang profesional ini menggambarkan dan mencerminkan kepribadian seseorang, sehingga dapat menentukan first impression dari orang lain terhadapnya. Nah, sehingga prinsip well-groomed merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh kita demi menunjang keberhasilan proses komunikasi bisnis dan menimbulkan first impression yang baik dan positif. Kemudian mengenai pakaian kerja, sebenarnya seperti apa sih pakaian kerja yang dikatakan dia adalah profesional? Nah, seperti ini ya. Pakaian kerja profesional tidak dilihat dari mahalnya atau bagusnya bahan pakaian tersebut, namun dilihat dari kesesuaian pakaian dan cara kita menyeimbangkannya. Apakah dengan aksesoris ataupun kita dapat berdandan juga itu dapat menunjang pakaian kerja profesional kita. Hal ini berlaku untuk pria dan wanita ya. Berikutnya merupakan cara berpakaian yang profesional yang dapat diterapkan oleh kita sebagai representatif dari sebuah organisasi bisnis. Nah, yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan, serta sesuaikan dengan norma yang berlaku. Kemudian gunakan pakaian yang sesuai dengan tempat dan acara yang akan kita hadiri. Kemudian memadukan warna dalam pemilahan dan pemilihan penggunaan pakaian. Bisa padukan warna gelap ke gelap, maupun cerah ke cerah. Kemudian menggunakan pakaian yang mudah untuk dikombinasikan. Nah, pada dasarnya untuk penampilan bisnis profesional, baik pria maupun wanita, yang digunakan saat sedang bekerja kita sebut sebagai office look style. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perusahaan atau organisasi bisnis yang mewajibkan penggunaan seragam atau pakaian yang lebih santai. Nah, ini yang seperti pada umumnya ya. Terdiri atas kemeja atau blus, ada jas atau blazer, ada dasi bagi pria, kemudian ada sabuk atau tali pinggang jika diperlukan, celana atau rok dengan bahan kain, penggunaan kaos kaki, kemudian sepatu pantofel atau high heels bagi perempuan. Nah, juga ada nih yang menggunakan hijab bagi wanita, jadi tidak masalah ya. Dan bahkan banyak sekali variasi seragam ataupun misalnya pakaian yang disesuaikan dengan hari. Misalnya hari Senin menggunakan baju atau pakaian warna apa, Selasa warna apa, dan lain seterusnya. Nah, kalau ini merupakan yang general ya, yang umum tentang office look style. Baik, kenapa sih kita harus belajar fashion sebagai penunjang penampilan bisnis profesional? Nah, fashion ini diidentikan dengan busana atau pakaian. Namun, definisi yang sebenarnya fashion adalah semua aspek yang sedang dibicarakan atau menjadi tren di kalangan masyarakat, seperti busana, hiburan, selera makan, hingga barang konsumsi.
Bagi individu, selain untuk menunjang penampilan, fashion merupakan wadah untuk menunjukkan identitas personal yang melambangkan citra individu tersebut. Sehingga dapat dikatakan, fashion itu dapat dikatakan sebagai simbol atau bentuk komunikasi nonverbal. Maka dari itu, gunakan fashion yang sesuai saat sedang menjadi representatif suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Karena fashion yang kita kenakan tidak hanya mencerminkan kita, tapi juga mencerminkan citra perusahaan atau organisasi bisnis yang kita bawa pula. Nah, kemudian apa sih pengaruh penampilan atau grooming atau penampilan diri terhadap proses kerja? Selain menggunakan pakaian yang bersih, rapi, sopan, dan profesional, kita juga harus menerapkan prinsip kenyamanan dalam berpakaian. Jadi nyaman juga harus kita junjung tinggi ya, percuma kita pakai baju rapi, sopan, profesional, tapi kita tidak nyaman. Gunakanlah dan sesuaikanlah pakaian bisnis Anda berdasarkan tempat dan cara atau acara yang dihadiri. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa penampilan dapat menentukan kesan pertama atau first impression terhadap diri kita apakah positif maupun negatif. Nah, berikut ini merupakan tips yang dapat diterapkan untuk menjaga penampilan bisnis profesional secara maksimal. Yang pertama, hidup sehat agar kesehatan jasmani dan rohani tetap terjaga. Kemudian berpenampilan sopan, rapi, bersih, nyaman, serta menyesuaikan dengan tempat dan acara yang dihadiri. Kemudian yang ketiga, perhatikan dan jaga sikap tubuh saat sedang berjalan, sikap saat duduk, saat berdiri, saat berbicara, dan bahkan sikap saat diam. Dan yang keempat, tumbuhkan rasa percaya diri dan kepribadian yang kuat dengan fashion dan penampilan diri yang telah kita kenakan. Baik, untuk materi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.